Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kembali kita boleh dapat bersama-sama berjumpa di hadirat Tuhan. Kita akan segera ada dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik jemaat Tuhan dan para simpatisan yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah saudara masing-masing, maupun jemaat Tuhan yang berada di tempat ini. Kiranya kita semua bersatu hati untuk menikmati hadirat dan lawatan Allah dalam kehidupan kita bersama-sama. Mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah dan Bapa kami, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Oleh karena kasih dan anugerah pemeliharaan-Mu, Engkau melindungi dan memelihara kami sepanjang perjalanan 1 minggu. Dan hari ini kembali Engkau membawa kami untuk bersama-sama ada di tempat ini untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Maka kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebelum seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini kami mulai, kami berdoa dan memohon pimpinan Allah Roh Kudus di sepanjang berjalannya ibadah ini. Urapan Allah nyata atas kehidupan kami, baik atas kami yang melayani dari altar di tempat ini maupun dari jemaat Tuhan, para simpatisan di rumah tempat tinggal mereka masing-masing. Biar urapan Allah yang sama mengalir atas kehidupan kami untuk melawat dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Segala manifestasi pekerjaan ini yang bermaksud untuk mengganggu jalannya ibadah ini, kami berdoa, kami tolak dan kami singkirkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sepenuhnya ibadah pada pagi hari ini kami habiskan untuk terjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom sekali lagi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan. Hari ini kita dapat beribadah sekali lagi di rumah Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu, itu karena kasih karunia Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biar waktu yang ada kita mau ambil sikap hati untuk menyembah Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah kekal selamanya, Allah yang suci, maha mulia, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, Engkau Allah kekal selamanya. Haleluya. Oh, nama beserta kami, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Glory, haleluya. Kami mau nyanyikan untuk Allah yang suci. Haleluya. Allah
yang di atas pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, baik Bapak Ibu yang di rumah. Kita akan puji Tuhan. Sebab hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Anggur baru tercurah di tempat ini, di rumah kita, di hati kita. Haleluya. Tercurah dari
Mari Bapak Ibu silakan duduk. Baik di rumah Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kita sangat merindukan Tuhan. Saya percaya situasi seperti ini, siapapun kita, pasti dalam hati nurani kita ada kerinduan bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang datang mendidik, yang datang membenarkan kita, menyucikan kita. Biarlah Roh Kudus berkarya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu sedang bekerja berkarya di dalam kehidupan kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup, Roh Allah yang hidup sedang berkarya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup, haleluya.
ini maupun kepada setiap pelayan altar dan sidang jemaat Tuhan serta simpatisan yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Kami berdoa supaya Roh Allah yang hidup menjamah, bahkan berbicara di hati kami semua melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami menyerahkan sepenuhnya jam pemberitaan firman Tuhan dalam urapan kuasa-Mu. Dan biarlah tidak ada kata dan kalimat yang akan terucap keluar dari bibir mulut hamba-Mu dan itu merupakan buah pikirannya, tetapi biar semua yang disampaikan adalah merupakan ilham daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dengan demikian berbicaralah buat kami, sebab kami siap untuk diberkati pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Shalom buat kita semua, buat jemaat Tuhan dan para simpatisan yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari rumah tempat tinggal saudara masing-masing. Saya menyampaikan salam sejahtera buat kita semua. Sambil mari kita terus siapkan hati kita untuk menikmati lawatan Tuhan, khususnya melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di iklan ataupun juga saat ini di belakang saya dan di hadapan saudara-saudara terpampang sebuah topik yang akan menjadi pokok pembahasan atau renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu peran Roh Kudus dalam persekutuan orang percaya. Kita memang sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan harus banyak belajar untuk mengerti tentang karya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Sebab kehadiran Roh Kudus seperti apa yang dijanjikan Yesus ketika akan meninggalkan murid-muridnya, itu benar-benar terjadi, dan justru kehadiran Roh Kudus itulah yang membawa sebuah nuansa yang baru di dalam gereja Tuhan, membawa perubahan yang begitu besar di dalam pribadi atau diri para murid, dan dari situlah cikal bakal gereja itu dimulai, dan sampai pada hari ini gereja masih terus bertumbuh, gereja masih terus berkembang, gereja masih terus menjadi organisasi yang hidup, yang terus bergerak dan menjangkau setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Dan semuanya ini terjadi tidak terlepas dari peran Roh Kudus di dalam kehidupan para pelayan, di dalam gereja Tuhan, dan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu, saya akan mengajak saudara-saudara pagi ini untuk melihat peran Roh Kudus dalam persekutuan orang percaya. Berbicara tentang persekutuan, maka saya harus menyampaikan terlebih dahulu bahwa kita tidak sedang berbicara tentang sebuah kegiatan di luar dari kegiatan ibadah raya pada hari Minggu. Kita tidak sedang berbicara tentang sebuah kegiatan yang diadakan entah itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ataupun Sabtu. Tapi berbicara tentang persekutuan orang percaya, berbicara tentang setiap pertemuan ibadah, baik itu hari Minggu Raya, baik itu kegiatan-kegiatan sepekan, entah itu doa puasa kah, entah itu komsel atau kelompok keluarga Allah kah, entah itu kegiatan yang bersifat homogen untuk kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu, kaum muda, dan sebagainya. Apapun kegiatannya, persekutuan berbicara dimulai dari kelompok yang kecil sampai kepada ibadah raya pada hari Minggu. Dan ini yang perlu kita garis bawahi supaya kita bisa memahami persekutuan itu secara utuh. Nah, yang akan menjadi dasar pembacaan firman Tuhan buat kita bersama pada pagi hari ini, itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Sambil saudara-saudara mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan daripada pentingnya kenapa saya dan saudara-saudara harus mempelajari topik ini. Kenapa penting bagi kita untuk belajar tentang peran Roh Kudus dalam persekutuan orang percaya? Alasan yang pertama adalah bahwa tujuannya adalah setelah kebenaran firman Tuhan atau pelajaran ini disampaikan kepada saya dan saudara-saudara, setiap kita
memahami betapa pentingnya Roh Kudus di dalam ibadah-ibadah kita. Betapa pentingnya kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja, berkarya di dalam ibadah-ibadah kita. Sedangkan tujuan yang kedua adalah, dan dengan demikian kita senantiasa membuka diri, bukan hanya terserah, bukan hanya Roh Kudus untuk si A, si B, dan kalau Roh Kudus sedang bekerja melalui mereka, lalu kita menjadi penonton dan kita ikut bertepuk tangan, atau mungkin ada sesuatu yang kedengarannya lucu lalu kita ikut tertawa, tetapi kita pada akhirnya bisa membuka diri terhadap pekerjaan Roh dan membiarkan Roh Kudus sebagai Allah, pribadi yang berkuasa, pribadi yang berdaulat untuk dapat bekerja semau dia, sebesar-sebesarnya, seluas-luasnya di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sebagai orang-orang percaya. Itu yang menjadi tujuan. Kenapa tujuan ini perlu menjadi perhatian kita? Oleh karena, sekali lagi, minggu lalu saya ungkapkan alasan ini, tetapi minggu ini pun saya tetap ungkapkan sebagai dasar atau sebagai tolak ukur bagi kita untuk belajar. Karena ada begitu banyak orang, ada sebagian atau sekelompok orang yang juga adalah orang-orang Kristen, menganggap bahwa Roh Kudus sudah tidak lagi bekerja di zaman sekarang. Menganggap bahwa Roh Kudus hanya bekerja pada zaman Kisah Para Rasul. Dan karena melihat pada kenyataan-kenyataan pro dan kontra seperti ini, penting bagi kita untuk belajar dari firman Tuhan. Dan dari situ kita memberi kesempatan untuk Roh Kudus bekerja secara leluasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya akan membacakan terlebih dahulu sambil saudara-saudara memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, puji Tuhan saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 41 sampai ayat 47 memberikan sedikit gambaran kepada saya dan saudara-saudara tentang bagaimana kondisi atau bagaimana keadaan yang dialami oleh para murid, yang dialami oleh orang-orang percaya setelah peristiwa loteng Yerusalem. Karena Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini itu terjadi setelah Kisah pasal 2 dimulai ayat 1 sampai ayat 13 itu terjadi, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus atas kehidupan para murid. Nah, saudara perhatikan bahwa setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta atas kehidupan para murid, ketika Petrus di dalam pimpinan Roh Kudus berdiri dan berbicara dan menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem dan mendengar pada saat itu, dari catatan firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan bahwa pada hari itu juga ada sekitar 3.000 orang yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan.
hidup di dalam persekutuan secara bersama-sama sebagai satu kelompok orang-orang yang percaya, dan bahkan jumlah itu terus bertambah, bahkan Injil terus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Tetapi yang menarik di dalam bacaan tadi saudara adalah bahwa 3.000 orang itu dalam waktu yang begitu singkat mereka terkumpul karena pekerjaan roh, tapi kehidupan mereka menjadi sangat luar biasa, menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga di dalam ayat 47 bacaan tadi mengatakan bahwa mereka disukai oleh banyak orang. Kenapa mereka disukai? Karena ada satu gaya hidup yang berbeda yang ditunjukkan atau yang ditampilkan oleh para murid-murid tersebut. Dan saya mau katakan bahwa semua perubahan gaya hidup yang ditunjukkan, yang terjadi, yang dapat ditampilkan di dalam kehidupan para murid, itu adalah merupakan akibat daripada pekerjaan Roh Kudus. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang hubungan antara persekutuan dan orang-orang percaya, sebab kita pagi ini sedang berbicara tentang peran Roh Kudus dalam persekutuan orang percaya. Ketika kita berbicara tentang hubungan antara persekutuan orang percaya dengan Roh Kudus, maka hal itu dapat kita ibaratkan seperti kendaraan bermotor dengan bahan bakar. Bahwa orang percaya adalah diibaratkan seperti kendaraan bermotornya, sebab kita adalah anggota tubuh. Kita terdiri dari banyak orang, terdiri dari banyak anggota tubuh, tetapi kita adalah satu tubuh. Nah, orang percaya diibaratkan seperti kendaraan bermotor, maka Roh Kudus adalah bahan bakarnya. Sehingga kendaraan bermotor itu hanya akan bisa dapat berfungsi, hanya akan bisa dapat beroperasi dengan baik apabila ada bahan bakar yang dimasukkan ke dalam tangki kendaraan bermotor tersebut. Kendaraan bermotor itu mungkin penampilannya utuh, tetapi apabila tidak ada bahan bakar di dalamnya, maka sekalipun itu adalah mobil mewah yang harganya miliaran, tetapi jika tidak ada bahan bakar, mobil itu pun tetap tidak akan bisa berfungsi. Demikian halnya pada saat ketika kita akan berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam persekutuan orang percaya, maka Roh Kudus akan diibaratkan seperti bahan bakarnya. Tanpa Roh Kudus, persekutuan yang terdiri dari sekian banyak orang, entah itu orang-orang berpengaruh, entah itu orang-orang hebat, entah itu orang-orang kaya, siapapun dia, siapapun saya, siapapun saudara, tanpa Roh Kudus, kehidupan kita tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, tanpa campur tangan Roh Kudus, tanpa intervensi Roh Kudus di dalam kehidupan persekutuan, sebuah persekutuan, apalagi yang namanya persekutuan orang yang percaya, persekutuan itu akan menjadi persekutuan yang mati. Kelihatan jumlahnya banyak, kelihatan penampilannya menawan, kelihatan semua sarana prasarana pendukung yang dipakai sangat luar biasa, tetapi tanpa campur tangan Roh Kudus dalam persekutuan tersebut, semua akan terasa hampa, akan terasa hambal, akan terasa kosong, sama sekali tidak akan ada dampak apapun daripada persekutuan tersebut. Sehingga kalau kita mengibaratkan hubungan antara persekutuan orang percaya dengan Roh Kudus, ya seperti kendaraan bermotor tadi. Supaya kendaraan bermotor itu berfungsi, harus ada bahan bakarnya. Walaupun kendaraannya itu tua, reot, penyok, tetapi apabila ada bahan bakar di dalamnya, dia akan berfungsi dengan baik. Mungkin saudara dianggap orang yang tidak punya arti, orang yang tidak terpandang, orang yang sama sekali tidak punya pengaruh apa-apa. Apabila ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara, saudara akan berfungsi dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara, pagi hari ini kita belajar untuk mengerti hal-hal apa saja yang bisa dilakukan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Sebenarnya kalau kita mau bertanya apa saja yang dapat dilakukan Roh Kudus dalam persekutuan orang percaya, saya mau katakan bahwa terlalu banyak dan tidak bisa dihitung. Sebab yang namanya persekutuan orang percaya yang benar-benar alkitabiah, yang hidup dan yang dapat menjadi saluran berkat kerajaan Allah bagi dunia,
Semuanya itu bisa terjadi karena Roh Kudus, dan terlalu banyak hal yang bisa dilakukan Roh Kudus. Tetapi berdasarkan konteks bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya melihat ada beberapa poin yang perlu untuk menjadi perhatian kita sebagai peran atau karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama, peran Roh Kudus dalam persekutuan orang percaya adalah untuk mempersatukan. Di dalam bacaan tadi pada ayat yang ke-2, ayat yang ke-41 menceritakan kepada kita pada hari itu ada 3.000 orang bertobat, percaya setelah mendengar khotbah Petrus, dan mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Yang menariknya adalah pada ayat 42 bercerita bahwa mereka semua 3.000 orang ini bertekun dalam persekutuan bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Bahkan pada ayat 44 bercerita mereka tetap bersatu. Dan pada ayat 47 mengatakan mereka yang bersekutu, bersatu itu disukai oleh semua orang. Saudara bayangkan, kita memimpin 3.000 kepala dengan cara berpikirnya masing-masing dari latar belakang yang berbeda-beda, bahkan dari suku bangsa yang berbeda-beda. Tetapi 3.000 orang ini memiliki cara hidup yang tertib, memiliki keinginan yang sama, mereka bersatu hati, memiliki satu tujuan. Dan luar biasa, ini terjadi, saya berkata bahwa bukan karena para rasul, bukan karena wibawa daripada seorang pemimpin. Ini terjadi bukan oleh karena kemampuan dari para rasul untuk bisa dapat menekan konflik-konflik yang muncul di antara mereka. Persatuan dan kesatuan ini terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Bahkan saudara perhatikan sampai pada ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-47 dari perikop ini, bercerita bahwa orang-orang ini terus disukai. Saya baca ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Semuanya ini terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Semuanya ini terjadi oleh karena campur tangan Sang Ilahi. Semuanya ini terjadi bukan oleh karena kekuatan daripada manusia atau pengaruh dari para pemimpin untuk bisa membuat orang-orang yang begini banyak, 3.000 orang ini, untuk bisa memiliki ketundukan, sikap penundukan diri kepada para pemimpin. Mereka bersatu, mereka bisa bersekutu bersama-sama, mereka bisa memiliki niat hati yang sama untuk saling bersekutu oleh karena pekerjaan Roh. Bahkan yang sangat luar biasanya saudara, persatuan yang begitu erat membuat mereka bahkan merasa bahwa sesuatu itu bukan milik mereka sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa untuk kita saat ini harus melakukan hal seperti itu. Tetapi yang saya ingin untuk maksudkan bahwa ketika Roh Kudus mulai mempersatukan para murid, mempersatukan orang-orang percaya di dalam persekutuan itu, apa yang terjadi? Mereka menyingkirkan ego mereka masing-masing. Tidak ada yang mulai merasa mementingkan diri. Mereka saling menghargai, saling memperdulikan, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan semuanya ini hanya terjadi ketika Roh Kudus turun dan berkarya di atas kehidupan orang-orang percaya. Ada banyak persekutuan yang bisa menjadi kacau hari-hari ini. Kenapa? Oleh karena Roh Kudus tidak diizinkan untuk bekerja, untuk berkarya di dalam kehidupan persekutuan tersebut. Banyak orang yang hidup dalam konflik padahal mereka adalah anak-anak Tuhan. Bahkan tidak jarang ada hamba-hamba Tuhan pun berkonflik antara satu dengan yang lain. Semuanya itu terjadi karena mereka mengabaikan peran Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Padahal seandainya kita mau belajar untuk memberi kesempatan untuk Roh Kudus menguasai dan memimpin kehidupan kita, Roh Kudus bisa menciptakan suasana yang damai, tenang, nyaman.
ada penguasaan diri, ada rasa saling peduli satu dengan yang lain. Kita bisa saling untuk menghargai satu sama yang lain. Dan semua ini hanya terjadi ketika Roh Kudus turun di atas kehidupan kita. Saya ingin untuk membacakan beberapa ayat firman Tuhan kepada kita semua yang akan menunjukkan kepada kita bahwa kita memang satu dan tidak perlu harus saling membedakan. Yang pertama adalah 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi saudara perhatikan, dalam satu roh kita semua, entah itu latar belakang kita seperti apa, yang atas status sosial kita, saudara orang kaya, saya orang miskin, atau saudara orang berada, saya kurang berada, saudara pejabat, saya masyarakat, saudara orang yang punya pengaruh, saya tidak punya pengaruh. Tetapi ketika kita ada di dalam satu persekutuan, firman Tuhan mengatakan dalam satu roh kita semua, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang pendidikan, tanpa memandang seperti apa kedudukan saudara, seperti apa kedudukan saya, kita semua di dalam satu roh dibaptis menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Bahkan kita semua, kata firman Tuhan, diberi minum dari satu roh. Oleh karena itu, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-12 mengatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Allah yang kita sembah adalah Tuhan bagi kita semua. Sehingga kita harus saling menerima satu sama yang lain. Kita harus tetap bersatu, bergandengan tangan. Roma pasal 15 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita harus saling menerima, kita harus saling mendukung satu sama yang lain. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Semua ini bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Segala sesuatu, persatuan dan kesatuan di antara saya dan saudara-saudara dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kemudian kepada jemaat Efesus, dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ Rasul Paulus memberi nasihat kepada orang-orang percaya di sana dengan berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi saudara, adalah merupakan tanggung jawab kita, adalah merupakan tanggung jawab saya dan saudara-saudara untuk terus memelihara persatuan dan kesatuan yang sudah dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara bayangkan 3.000 orang berkumpul. Setiap hari mereka berpindah-pindah rumah untuk bersekutu bersama-sama. Mereka tekun berada di dalam persekutuan, tekun mengikuti pengajaran rasul-rasul tanpa ada perpecahan di antara mereka. Bahkan firman Tuhan mengatakan, makin hari mereka makin dikasihi oleh banyak orang. Semuanya ini terjadi bukan karena pengaruh, kekuatan, dan kemampuan manusia. Roh Kudus dapat dan mampu untuk mempererat hubungan di antara kita sesama anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, jangan biarkan ada roh yang membuat perpecahan di antara kita sebagai sesama anak Tuhan. Jika roh itu ada, saudara harus menolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bisa mempersatukan, Roh Kudus yang bisa mempererat. Ketika kita memberi kesempatan Roh Kudus berkarya atas kehidupan kita,
kehidupan kita akan semakin menjadi berkat. Poin yang kedua, dari konteks bacaan firman Tuhan pagi hari ini, hal yang dapat kita pelajari, yang dapat kita lihat tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah mengajar dan memimpin ke dalam kebenaran. Jadi yang pertama, dia mempersatukan. Setelah dia mempersatukan, dia mempererat hubungan antara satu anggota dengan anggota yang lain, maka selanjutnya adalah dia mengajar dan memimpin semua anggota persekutuan itu, semua orang-orang percaya itu untuk mulai berjalan di dalam kebenaran. Di dalam bacaan tadi, pada ayat yang ke-42 bercerita bahwa orang-orang percaya 3.000-an orang itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu kemudian pada ayat 44 sampai 45 bercerita bahwa mereka tetap bersatu, hidup dalam damai, mereka tidak egois, mereka tetap saling menghargai satu sama yang lain. Dan itu semua merupakan aplikasi daripada pengajaran para rasul. Itu merupakan dampak atau akibat daripada mereka mengikuti pengajaran para rasul. Tetapi hal yang perlu dicatat dan digarisbawahi di sini adalah bahwa rasul-rasul yang mengajar, tetapi di dalam urapan Roh Kudus. Perhatikan Petrus, dia bukanlah orang yang seperti yang kita ketahui setelah peristiwa kisah para rasul. Perhatikan para murid, mereka bahkan rata-rata bukan orang-orang yang seperti gambaran yang kita temukan di dalam kisah para rasul setelah Roh Kudus turun atas mereka. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka juga mungkin sama seperti salah satu di antara kita. Mungkin orangnya kurang berani, mungkin orang yang kurang pede, mungkin orang yang penakut, mungkin orang yang hanya berani di kalangan sendiri, tetapi tidak berani ketika berhadapan dengan orang banyak. Tetapi perhatikan peristiwa yang terjadi setelah murid-murid menerima baptisan Roh Kudus dalam Kisah pasal 2 dimulai dari ayat 1. Melalui peristiwa Loteng Yerusalem, terjadi sebuah perubahan yang sangat radikal di dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan ketika diperhadapkan pada sidang mahkamah agama, mereka mengatakan, silahkan tuan-tuan pilih sendiri. Taat kepada kamu yang lebih baik atau taat kepada Allah. Tetapi bagi kami, menurut kami, pilihan kami akan lebih taat kepada Allah. Walaupun di dalam kisah cerita yang kita temukan dalam kitab Kisah Para Rasul, banyak-kali mereka harus keluar masuk penjara, bahkan kemudian ada yang kepalanya dipenggal dan sebagainya. Tetapi situasi itu tidak mengubahkan mereka dari orang-orang yang berani, yang radikal, yang siap mati demi Injil, dan berubah menjadi orang-orang yang penakut. Tidak. Semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin mereka untuk hidup di dalam kebenaran tersebut. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Pertama adalah ayatnya yang ke-42. Ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi saudara perhatikan, mereka tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Semuanya ini terjadi, sekali lagi, adalah sebagai aplikasi, sebagai praktek, sebagai hasil daripada pengajaran para rasul yang mengajar di bawah pimpinan Roh Kudus. Bahkan ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26, di situ Yesus berkata kepada para murid, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, perhatikan kalimat ini. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Lalu kemudian di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saudara perhatikan bahwa Roh Kudus ketika berkarya, ketika turun atas kehidupan orang-orang percaya, ketika Roh Kudus bekerja di dalam kelompok orang-orang percaya, yang pertama adalah dia mempersatukan. Setelah dia mempersatukan, kemudian dia membimbing, memimpin orang-orang percaya ini untuk hidup di dalam kebenaran, berbicara benar, bertindak benar, bergaul benar, melakukan kebenaran. Sehingga pada ayat 47, orang-orang percaya ini semakin hari semakin disukai. Banyak orang suka dengan mereka. Bukan karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang baik, bukan. Tetapi karena kehadiran Roh Kudus dapat mengubahkan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru ini tidak berbicara tentang adanya sebuah perubahan fisik yang terjadi di dalam kehidupan kita yang lagi tren sekarang, oplas. Bukan berbicara tentang itu. Ciptaan baru yang dimaksudkan di situ bukan bicara tentang keriting lalu kemudian ditarik-tarik jadi lurus, hitam dipoles-poles menjadi putih, yang badan besar kemudian diet, olahraga dan sebagainya kemudian untuk menjadi kurus. Bukan itu yang dimaksudkan. Perubahan di situ berbicara tentang perubahan karakter, perubahan mental, berbicara tentang buah-buah pertobatan yang dinampakkan di dalam kehidupan orang-orang yang dipercaya. Dan ingat, semua ini terjadi bukan oleh karena kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia. Gembala tidak bisa mampu untuk mengubahkan seorang pun di antara jemaat yang ada di bawah penggembalaannya. Seorang pendeta sehebat apapun, dia tidak bisa mengubahkan satu orang pun. Dia hanya berkewajiban untuk menyampaikan firman Tuhan, dia hanya berkewajiban untuk mendoakan orang, dia hanya berkewajiban untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Tetapi yang punya kekuatan, punya kemampuan, punya kuasa untuk mengubahkan orang adalah Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang mengajarkan kebenaran dan memimpin orang tersebut untuk hidup dan berjalan di dalam kebenaran. Dan inilah yang kita lihat dan saksikan dari kenyataan gereja mula-mula. 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis pada hari itu, kemudian hidup di dalam satu persekutuan. Mereka bersekutu bersama-sama, bertekun dalam pengejaran para rasul. Mereka tidak ada rasa bosannya. Mereka setiap hari dari rumah ke rumah mereka bersekutu. Mereka terus berkumpul untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran. Mereka tetap berbuat baik. Jika ada sesamanya kekurangan, mereka melihat itu sebagai tanggung jawab bersama. Lalu mereka memberi bantuan, mereka memberi dukungan. Dan ini adalah tindakan-tindakan yang benar. Jadi dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tidak hanya berbicara tentang dia akan memimpin kita untuk hidup di dalam sesuai dengan ajaran Alkitab atau sesuai dengan catatan-catatan ayat-ayat Alkitab, tetapi bagaimana bertindak benar, bagaimana berpikir benar, berbicara benar, melakukan sesuatu dengan benar. Roh Kuduslah yang akan memampukan dan memimpin kita untuk hal itu. Poin yang ketiga, peran Roh Kudus dalam persekutuan orang percaya. Berdasarkan konteks bacaan firman Tuhan, Kisah 2 ayat 41-47 adalah memampukan orang percaya untuk menjadi saksi. Jadi, saya ulangi. Pertama, Roh Kudus berperan untuk mempererat atau mempersatukan kita. Setelah dia mempersatukan kita, yang kedua, dia membimbing kita melalui pengajaran rasul-rasul atau pemimpin-pemimpin supaya kita hidup dalam kebenaran. Nah,
Tujuan daripada kita dipersatukan, dibimbing hidup dalam kebenaran adalah supaya yang ketiga, kita bisa menjadi saksi, menjadi saluran berkat. Kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di luar Tuhan. Itu sangat penting, saudara. Pada ayat yang ke-47 dari Kisah pasal 2 mengatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi saudara perhatikan, ada kalimat di situ, mereka disukai. Siapa yang menyukai? Orang-orang yang ada di luar persekutuan. Kita seringkali berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama anggota. Tetapi kita mengabaikan bahwa kita harus disukai orang yang ada di luar dari persekutuan. Akibat daripada mereka disukai orang-orang yang ada di luar persekutuan, firman Tuhan di dalam ayat 47 tadi mengatakan bahwa dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Menambah jumlah mereka bukan dengan orang yang sudah ada di dalam, tetapi dengan orang yang ada di luar. Kenapa orang bertambah jumlah dari luar masuk ke dalam persekutuan? Sebab kehidupan orang-orang yang ada di dalam persekutuan ini menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi saksi. Dan semuanya ini terjadi sebagai akibat daripada pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Amanat Agung, saya ingin membacakan beberapa ayat ini. Yang pertama adalah Matius pasal 28, ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku. Yang berikut, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Lalu kemudian yang ketiga, Kisah pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada para murid, yang juga diberikan kepada setiap orang yang percaya berdasarkan ayat-ayat yang saya baca tadi dari Matius 28 dan juga Markus 16. Tugas dan tanggung jawab orang percaya adalah untuk menjadi pembawa kabar baik, menjadi agen kerajaan surga untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan dari cara hidup itulah mereka, orang-orang yang ada di luar Tuhan, akan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ada satu suku yang satu marga dengan saya di timur, Beduk dari Boti. Mereka masih animisme. Mereka belum percaya kepada Tuhan, mereka belum memiliki agama apapun. Lalu kemudian suatu ketika ada hamba Tuhan yang mendatangi mereka dan mengajak mereka untuk tinggalkan animisme, lalu kemudian kalau bisa masuk Kristen. Tetapi kemudian ada jawaban yang mengejutkan dari para penganut animisme ini. Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa jadi Kristen? Coba sekarang Bapak pulang ke penjara dan cek, apakah di sana ada penganut animisme yang menghuni penjara? Justru orang-orang yang ada di dalam penjara itu adalah orang-orang yang semuanya beragama atau namanya diambil dari Alkitab. Nah, ini walaupun kedengarannya lucu, tetapi adalah sebuah pukulan, sebuah tamparan kepada orang-orang percaya, termasuk kepada saya dan saudara-saudara, bahwa sadar atau tidak, kita diminta, kita dituntut untuk hidup ini harus menjadi berkat.
cara bicara kita, gaya hidup kita, kita harus menjadi teladan. Kenapa? Karena ada nama Yesus di dalam kehidupan kita. Saat kita menjadi orang percaya, saat kita menjadi pengikut Kristus, maka kita harus menjaga stempel pengikut Kristus, menjaga cap orang percaya di dalam kehidupan kita, melalui gaya hidup kita, melalui semua yang bisa kita tampilkan. Dan ingat, sebagai pendeta, saya tidak akan mampu menjadi orang yang baik kalau saya berusaha untuk menjadi orang baik dengan kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Sebab pagi saya bisa berjanji di dalam doa pribadi saya kepada Tuhan, hari ini saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi bisa saja begitu pagi menjelang siang, siang menjelang sore, sore menjelang malam, bisa saja saya berhadapan dengan sesuatu peristiwa yang membuat emosi saya terpancing dan lalu kemudian menampilkan gaya bicara atau berpikir atau bertindak yang berbeda dari seharusnya. Tetapi kita akan menjadi berkat bagi sesama kita, kita akan menjadi berkat buat orang lain pada saat ketika kita memberi kesempatan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Oleh karena itu, di akhir dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya atau dalam persekutuan orang percaya pagi ini, saya ingin kembali membawa saudara pada contoh atau pada gambaran ibarat kendaraan dan bahan bakar. Jika saudara sadar bahwa saudara butuh Roh Kudus untuk menjadi semacam bahan bakar di dalam kehidupanmu, membawa perubahan di dalam kehidupanmu, untuk membuat saudara hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, hidup menjadi berkat, bisa menerima setiap orang yang ada di dalam persekutuan di mana saudara ada dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Buka hati saat ini dan biarkan Roh Kudus masuk di dalam kehidupan saudara untuk mengendalikan kehidupan saudara, untuk menjadi sesuai dengan keinginan dan kehendak. Dan saya percaya pada akhirnya hidup kita akan menjawab amanat agung Yesus Kristus, yaitu menjadi saksi di rumah tangga kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, bahkan sampai ke ujung bumi, sampai kemana saja Tuhan membawa kita, hidup kita akan menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita tunduk sebentar di hadirat Tuhan. Terima kasih, Pak. Ini hidup kami di hadapan hadirat-Mu. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Mari kita mengoreksi hati dan kehidupan kita masing-masing dengan mengajukan pertanyaan kepada pribadi kita satu persatu. Sudahkah Roh Kudus berkarya, mengambil peran di dalam kehidupan kita untuk memimpin kita hidup di dalam persatuan dengan sesama anggota? Sudahkah Roh Kudus berperan aktif di dalam kehidupan kita untuk memimpin kita hidup dan berjalan di dalam kebenaran? Dan yang ketiga, sudahkah Roh Kudus berkarya untuk memampukan kita menjadi saluran berkat bagi sesama? Ini adalah tugas kita bersama. Semuanya ini akan dapat terjadi apabila Roh Kudus menguasai kehidupan kita, bekerja di dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan pujian lagu firman tadi.
Tuhan kami. Kami perlu Roh Kudus dalam perjalanan hidup kami sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Allah Roh Kudus, kami butuh Engkau. Jangan tinggalkan kami. Hadirlah senantiasa di dalam kehidupan kami. Bahkan diamlah dalam diri kami, karena tubuh kami adalah baik. Roh Kudus, kendalikan kami, persatukan kami, dan biarlah kehidupan kami senantiasa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hamba sudah berhenti berbicara. Biarlah Engkau Allah akan terus berkata-kata dan berbicara bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Nah, puji Tuhan saudara, pengumuman akan disampaikan melalui grup WhatsApp jemaat. Oleh karena itu, kita akan siapkan hati untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita bersama di rumah, di mana saudara berada, kita nyanyikan pujian ini. Kemuliaannya akan turun. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Berkat Tuhan disatukan dengan pimpinan-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawakan Tuhan terjadi ini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Salam sejahtera menyertai Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan rasanya. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Salam sejahtera menyertai Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan Kami bersyukur kepadamu oleh karena penyertaan-Mu yang tiada henti Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu sempurna kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur buat program pemerintah melalui keputusan untuk diadakan program New Normal, bahwa kami sudah akan diizinkan untuk beribadah kembali bersama pada minggu depan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kepada kami bahwa program New Normal bukan merupakan sebuah kebebasan untuk kami bersantai, kami boleh melakukan apa saja, tetapi biarlah kami tunduk dan taat pada protokol yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Yang sakit terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, dan kami berdoa supaya hidup kami semua selalu ada dalam perhatian. Kami berdoa untuk aparat pemerintah, dimulai dari presiden, para gubernur, khususnya gubernur NTT, para bupati, secara khusus Bupati Saburai Jua. Kami pertaruhkan hamba-hamba-Mu dalam tangan kasih. Sampai kepada pemerintahan tingkat terendah, desa, RT, RW, kami serahkan dalam tangan Tuhan.
hikmat Tuhan atas mereka di dalam membuat kebijakan-kebijakan, bahkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa dan mendukung hamba-hamba-Mu. Kami percaya pemerintah adalah wakil Allah. Izinkan mereka untuk menjalankan tugas sebagai wakil. Kami berdoa untuk masyarakat supaya memiliki penguasaan diri, roh penundukan diri, dan mau selalu taat kepada kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga dengan bersatunya kami melawan COVID, bangsa dan negara kami segera terbebas. Keadaan kembali menjadi normal bagi kelangsungan hidup kami dan bagi kelangsungan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Engkau memberkati para pemimpin, secara khusus buat GSC Iman Sejati. Dengan segala kebutuhan pergumulan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan adalah sumber jawaban dan pengharapan bagi kami. Kami akan berpisah pulang, sertai dan pimpin kami. Baik jemaat yang ada di rumah, kami yang ada di sini, penyertaan Tuhan berlaku bagi kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, biarlah berkat Tuhan senantiasa turun atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan mengangkat tangan, pulang dan terimalah anugerah berkat, damai dan sejahtera dari Allah yang adalah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat, dalam penyertaan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai kita sekalian, mulai dari saat sekarang sampai ujung jalan kita masing-masing, sampai hari Maranatha Yesus datang kembali menjemput calehnya. Seluruh berkat ini kami sambut dan terima. Dan kami yang ada dan yang percaya serta diberkati, bersama-sama kami katakan amin. Sudah tiga, shalom, puji Tuhan, sampai jumpa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat lawatan-Mu, buat kehadiran, buat urapan sehingga pagi ini kami sudah dapat bersama-sama melayani. Kami berdoa supaya pelayanan-pelayanan kami berikan Tuhan tetap nyata, kami diberkati dan kami menjadi sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus.